Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Zaki Farman Faroza dengan NIM 20253203. Di sini, saya akan menjelaskan tentang, soal dan jawaban dari soal yang sudah diberikan oleh Sen Nasril tadi untuk UTS. Mungkin langsung saja nomor satunya. Oke, soal nomor satu. Apa pengertian dari dan pentingnya sistem informasi manajemen? Jadi menurut saya, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem terpadu yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan dan mendistribusikan informasi yang relevan guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen bukan sekedar perangkat teknologi, melainkan sebuah kerangka kerja yang mengintegrasikan manusia, teknologi, dan proses bisnis secara sinergis. Pentingnya sistem informasi manajemen bagi organisasi dapat dilihat dari perannya sebagai tulang punggung operasional dan strategis. Secara sebab akibat, tanpa sistem yang baik, aliran informasi dalam organisasi akan terhambat yang berakibat pada lambatnya pengambilan keputusan, meningkatnya risiko kesalahan, dan menurunnya daya saing. Sebaliknya, organisasi yang memiliki SIM yang andal mampu merespons perubahan lingkungan dengan cepat, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memantau kinerja secara real time. Manfaat nyata SIM antara lain peningkatan produktivitas karena proses rutin terotomatisasi. Contoh, sebuah perusahaan retail yang menggunakan SIM terintegrasi dapat memantau stok barang secara langsung di seluruh cabang, mencegah kekurangan atau kelebihan persediaan yang merugikan. Kesimpulannya, SIM merupakan aset strategis yang tidak dapat diabaikan oleh organisasi modern. Keberadaannya bukan hanya untuk mendukung efisiensi operasional, tapi juga menjadi fondasi bagi inovasi dan pertumbuhan jangka panjang organisasi. Lanjut nomor 2. Oke, untuk nomor 2, apa itu perkembangan SIM, sistem informasi manajemen, dari sistem manual hingga teknologi modern. Perjalanan SIM dimulai jauh sebelum era digital, yakni ketika organisasi mengelola informasi secara manual menggunakan buku catatan, kartu indeks, dan lemari arsip. Pada era ini pengolahan data sangat lambat, rawan kesalahan manusia, dan sulit diakses secara luas dalam organisasi. Memasuki tahun 1950 sampai 1960-an, munculnya komputer mainframe menjadi tonggak pertama transformasi SIM. Komputer digunakan untuk mengotomatisasi pemrosesan data seperti penggajian dan akuntansi. Kemudian, pada tahun 1970 sampai 1980-an lahirlah sistem pemrosesan transaksi atau transaksi processing system atau TPS, yang mulai memungkinkan penyimpanan data terstruktur dalam basis data. Perkembangan ini memberi landasan bagi munculnya Decision Support System atau DSS yang membantu manajer menganalisa data untuk mengambil keputusan. Era 1990-an menandai babak baru dengan hadirnya sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis dalam suatu platform terpadu. Kemudian, masuknya internet ke dunia bisnis membuka era e-commerce atau sistem informasi berbasis web yang memungkinkan akses informasi dari mana saja dan kapan saja. Pada dekade 2010-an hingga saat ini, SIM terus berevolusi dengan adopsi cloud computing, kecerdasan buatan atau AI, big data analytics, IoT atau Internet of Things. Perkembangan ini menghasilkan SIM yang semakin cerdas, responsif, dan mampu mengolah data dengan jumlah masif secara real time. Kesimpulannya, evolusi SIM ini merupakan cerminan dari perkembangan teknologi global yang selalu didorong oleh kebutuhan organisasi akan informasi yang lebih cepat, akurat, dan relevan. Lanjut nomor 3, ada apa perbedaan data, informasi, dan pengetahuan dalam konteks SIM. Dalam konteks SIM, terdapat 3 konsep fundamental yang harus dipahami secara hierarkis, yaitu data, informasi, dan pengetahuan. Ketiga konsep ini memiliki makna peran yang berbeda namun saling berkaitan erat dalam proses pengolahan pemanfaatan informasi organisasi. Data adalah kumpulan fakta mentah, simbol, angka, atau karakter yang belum diolah, belum memiliki makna kontekstual. Contohnya ada data angka penjualan harian tanpa konteks. Hubungan sebab akibatnya adalah bahwa data yang tidak dapat langsung digunakan untuk membuat keputusan yang tidak memberikan pemahaman yang memadai. Informasi adalah data yang telah diproses di organisasi dan disajikan dalam format bermakna sehingga dapat dipahami dan digunakan oleh penerimanya. Misalnya, laporan yang menunjukkan bahwa penjualan produk A meningkat secara 20% pada kuartal terakhir adalah informasi. Informasi inilah yang menjadi input utama bagi para manajer dalam sistem informasi manajemen untuk membuat keputusan operasional dan taktis. Pengetahuan merupakan hasil dari interpretasi, pengalaman, dan pemahaman mendalam terhadap informasi. Yang telah saya jelaskan tadi, pengetahuan mencakup kemampuan untuk mengenali pola, membuat prediksi, dan mengambil tindakan yang tepat. Dalam sistem informasi manajemen modern, pengetahuan dikodifikasikan ke dalam sistem pakar, basis pengetahuan, dan algoritma pembelajaran mesin. Kesimpulannya, data adalah bahan baku, informasi adalah produk setengah jadi, dan pengetahuan adalah produk akhir yang menghasilkan nilai strategis tertinggi bagi organisasi. Lanjut. Soal nomor 4. Integrasi integrasi perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur dalam SIM. Sistem informasi manajemen yang efektif tidak dapat berdiri hanya pada satu komponen saja, melainkan membutuhkan integrasi yang harmonis antara perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data, dan prosedur. Integrasi ini bukan sekadar pilihan teknis, melainkan syarat mutlak agar SIM dapat berfungsi optimal. Secara logis sebab akibat, perangkat keras menyediakan infrastruktur fisik untuk memproses dan menyimpan data. Tanpa perangkat keras yang memadai, perangkat lunak tidak dapat berjalan dengan baik. Begitulah sebaliknya. Perangkat lunak yang canggih tidak akan berguna jika tidak didukung oleh perangkat keras yang sesuai. Data adalah nyawa dari SIM. Tanpa data yang berkualitas, akurat, dan terkini, seluruh sistem hanya menghasilkan output yang menyesatkan atau ketinggalan zaman. Prosedur yang sering diabaikan justru merupakan komponen krusial karena menjadi panduan yang berguna bagi pengguna dalam mengoperasikan sistem secara benar dan konsisten. Prosedur yang jelas mencegah kesalahan input, memastikan keamanan data, dan menjamin bahwa informasi yang dihasilkan dapat diandalkan. Sebagai contoh, sebuah rumah sakit yang memiliki perangkat keras atau software ERP canggih namun tidak memiliki prosedur standar pengisian rekam medis akan menghasilkan data pasien yang tidak konsisten dan berbahaya bagi keselamatan. Kesimpulannya, keempat komponen SIM ibarat empat roda di dalam sebuah kendaraan bermobil. Jika salah satu tidak berfungsi atau tidak terintegrasi dengan baik, seluruh sistem akan goyah. Integrasi yang solid antara keempatnya adalah persyaratan utama terciptanya SIM yang andal, efisien, dan mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi. Selanjutnya ada soal nomor 5.
Peran teknologi database dalam mendukung SIM. Teknologi database merupakan fondasi infrastruktur dari sistem informasi manajemen. Database didefinisikan sebagai kumpulan data terstruktur yang disimpan secara elektronis dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah melalui sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MySQL, Oracle, atau Microsoft SQL Server. Peran database dalam mendukung SIM sangat fundamental. Dari perspektif sebab akibat, keberadaan database yang terstruktur memungkinkan organisasi menyimpan data dalam volume besar tanpa kehilangan integritas dan konsistensinya. Hal ini secara langsung berdampak pada kemampuan SIM untuk menghasilkan laporan yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Sebaliknya, tanpa database yang baik, data akan tersebar, terduplikasi, dan sulit diakses, sehingga menghambat seluruh proses pengambilan keputusan. Manfaat konkret teknologi database sebagai SIM meliputi kemampuan multi-user yang memungkinkan banyak pengguna mengakses data secara bersamaan tanpa konflik, keamanan data melalui sistem hak akses, kemudahan pencarian dan pelaporan melalui query, serta kemampuan pemulihan dari bencana melalui mekanisme backup dan recovery. Sebagai contoh, bank menggunakan database untuk mencatat jutaan transaksi setiap harinya secara real time dan memastikan saldo nasabah selalu akurat. Dengan berkembangnya kebutuhan, database juga telah berevolusi dan relasional atau SQL menuju NoSQL untuk menangani data tidak struktur serta data warehouse untuk keperluan analitik. Kesimpulannya, teknologi database adalah tulang punggung SIM yang menentukan kecepatan, akurasi, dan keandalan seluruh sistem informasi organisasi. Lanjut. Ada nomor 6. Apa peran teknologi komunikasi dan jaringan dalam efektivitas SIM? Teknologi komunikasi dan jaringan adalah infrastruktur yang memungkinkan komponen-komponen SIM saling terhubung dan berinteraksi. Jaringan komputer baik local area network atau LAN, WD area network atau WAN, maupun internet menjadi jalur komunikasi yang menggabungkan pengguna server, database, dan aplikasi dalam ekosistem SIM. Secara logis, aktivitas SIM sangat bergantung pada kemampuan jaringan untuk mentransmisikan data yang cepat, aman, dan andal. Apabila infrastruktur jaringan lemah atau tidak stabil, maka informasi tidak dapat mengalir dengan lancar ke seluruh penjuru organisasi, yang berakibat pada keterlambatan pengambilan keputusan dan terganggunya operasional bisnis. Sebaliknya, jaringan yang andal memungkinkan sinkronisasi secara real time antar kota, pusat, dan cabang, kolaborasi jarak jauh yang efisien, serta pemantauan kinerja operasional yang secara langsung. Teknologi seperti virtual private network atau VPN memastikan keamanan komunikasi data organisasi melalui jaringan publik. Sementara itu, teknologi nirkabel jaringan 5G semakin memperluas jangkauan SIM ke perangkat mobil dan lokasi terpencil. Sebagai contoh, sebuah perusahaan manufaktur dengan pabrik di berbagai kota dapat memantau produktivitas dan stok bahan baku secara terpusat berkat jaringan WAN terintegrasi dengan sistem ERP-nya. Kesimpulannya, teknologi komunikasi dan jaringan adalah sistem saraf dari SIM. Tampaknya SIM hanya akan jadi sistem terisolasi yang tidak mampu memberikan manfaat menyeluruh bagi organisasi. Investasi dalam infrastruktur jaringan yang handal adalah investasi langsung dalam efektivitas SIM. Lanjut, salah 7. Manfaat cloud computing dan big data dalam SIM modern. Cloud computing dan big data merupakan dua teknologi transformatif yang dalam revolusi secara organisasi membangun dan memanfaatkan sistem informasi manajemen. Cloud computing adalah model komputasi yang memungkinkan organisasi mengakses sumber daya teknologi informasi seperti server, penyimpanan, dan aplikasi melalui internet tanpa harus memiliki infrastruktur fisik sendiri. Sementara itu, big data merujuk pada kumpulan data bervolume sangat besar, berkecepatan tinggi, dan sangat beragam yang tidak dapat diolah dengan alat tradisional. Manfaat cloud computing bagi SIM sangat signifikan. Pertama, cloud mengurangi biaya investasi infrastruktur secara drastis karena organisasi hanya membayar sesuai penggunaan pay as you go. Kedua, cloud memberikan skalabilitas yang fleksibel, memungkinkan kapasitas sistem ditingkatkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ketiga, cloud mempercepat implementasi SIM baru karena tidak memerlukan pengadaan hardware yang panjang. Platform seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure telah menjadi tulang punggung SIM berbagai perusahaan besar di dunia. Di sisi lain, big data analytics memungkinkan SIM tidak hanya melaporkan apa yang telah terjadi, tapi juga memprediksi apa yang akan terjadi dengan menganalisa data-data dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor IoT, transaksi, dan lokativitas. Organisasi dapat menemukan pola tersembunyi, mengidentifikasi peluang besar, dan mendeteksi risiko lebih awal. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce menggunakan big data untuk mempersonalisasi rekomendasi produk bagi pelanggan secara bersamaan. Kesimpulannya, cloud computing dan big data telah mengangkat SIM ke level yang jauh lebih tinggi. Dari sistem pelaporan pasif menjadi mesin kecerdasan bisnis yang proaktif dan prediktif, organisasi yang berhasil mengadopsi keduanya akan memiliki keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi. Oke, lanjut nomor 8. Perbandingan sistem informasi operasional, manajerial, dan eksekutif. Dalam hierarki organisasi, terdapat 3 tingkatan sistem informasi yang masing-masing melayani kebutuhan berbeda. Sistem informasi operasional atau Transaction Process System atau TPS, sistem informasi manajemen atau SIM, dan sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau AIS. Memahami perbedaan ketiga sangat penting untuk merancang arsitektur informasi yang tepat. Sistem informasi ini Sistem informasi operasional dirancang untuk melayani kebutuhan tingkat operasional, yaitu karyawan lini depan dan supervisor. Penggunaan utamanya adalah staf administrasi, kasir, dan operator. Jadi informasi yang dihasilkan bersifat detail dan transaksional, seperti faktur penjualan, slip gaji, dan laporan seharian. Sistem ini berfokus pada efisiensi, kecepatan, dan pemrosesan transaksi rutin yang terjadi setiap hari. Selanjutnya ada SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Melayani kebutuhan manajer tingkat menengah. Informasi yang dihasilkan bersifat lebih ringkas, berbentuk laporan periodik, analisis tren, dan perbandingan kinerja yang terhadap target. Pengguna utamanya adalah manajer departemen yang memerlukan informasi untuk perencanaan taktis dan pengendalian operasional jangka pendek hingga menengah. Sistem informasi eksekutif atau AIS dirancang untuk kebutuhan pemimpin puncak seperti direktur dan CEO. Informasi yang disajikan bersifat sangat ringkas, strategis, dan berpandangan jauh ke depan, mencakup indikator kinerja utama, analisis kompetitif, dan proyeksi masa depan. AIS modern dilengkapi dengan dashboard interaktif yang memungkinkan eksekutif ngebor masuk ke detail data atau drill down sesuai kebutuhan. Kesimpulannya, ketiga sistem ini saling melengkapi dalam piramida informasi organisasi. Operasional menghasilkan data dan manajerial menganalisanya, dengan eksekutif menggunakannya untuk menentukan arah strategis. Selanjutnya nomor 9. Etika penggunaan sistem informasi dalam organisasi. Jadi etika dalam SIM merujuk pada seperangkat prinsip moral dan norma perilaku yang mengatur bagaimana individu dan organisasi mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Dalam era digital yang semakin terhubung, di mana etika dan dalam SIM menjadi semakin krusial karena menyangkut kepercayaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, ada beberapa dimensi etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan SIM yang dikenal sebagai PAPA atau privasi individu, privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas.
Jika etika diabaikan, akibatnya bisa sangat serius. Pelanggaran privasi pelanggan dapat menyebabkan kerugian finansial besar akibat denda regulasi seperti GDPR di Eropa, sekaligus merusak reputasi perusahaan dan sulit dipulihkan. Manipulasi data laporan keuangan melalui SIM dapat menyeret perusahaan ke skandal korporasi dan tuntutan hukum. Penyalahgunaan akses sistem oleh karyawan dapat mengakibatkan kebocoran rahasia dagang yang merugikan daya saing. Kasus seperti kebocoran data yang melibatkan ratusan juta pengguna di berbagai platform besar adalah bukti nyata betapa mahalnya harga dari pengabaian etika informasi. Kesimpulannya, etika dalam penggunaan SIM bukan hanya soal mematuhi regulasi, tapi merupakan fondasi kepercayaan yang menopang hubungan organisasi dengan seluruh pemangku kepentingannya. Organisasi yang menjunjung tinggi etika informasi akan lebih dipercaya, lebih stabil secara hukum, dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Oke, nomor terakhir yaitu nomor 10. Tantangan dan tren masa depan dalam sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen terus berhadapan dengan tantangan sekaligus peluang yang semakin kompleks seiring dengan akselerasi perkembangan teknologi, perubahan lingkungan bisnis global. Memahami tren masa depan adalah langkah strategis bagi organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Di antara tantangan terbesar adalah ancaman keamanan siber yang terus berkembang, serangan ransomware, phishing, dan pelanggaran data semakin canggih dan mengancam integritas serta kerahasiaan SIM organisasi. Selain itu, kecepatan perubahan teknologi yang sangat tinggi menciptakan tantangan dalam hal pembaruan sistem, pelatihan sumber daya manusia, dan manajemen perubahan organisasi. Kesenjangan digital antara organisasi besar dan kecil juga menjadi tantangan dalam adopsi SIM yang merata. Adapun tren masa depan yang akan membentuk lanskap SIM mencakup integrasi kecerdasan buatan dan machine learning yang akan membuat SIM mampu belajar beradaptasi secara otomatis penggunaan IoT atau Internet of Things yang akan menghasilkan data real time dari berbagai sensor fisik. Implementasi blockchain untuk memastikan integritas dan transparansi data transaksi, serta antarmuka penggunaan berbasis suara dan augmented reality yang akan mengubah cara manusia berinteraksi dengan sistem informasi. Untuk merespons tantangan dan tren ini, organisasi seharusnya mengambil beberapa langkah strategis membangun budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi, berinvestasi secara berkelanjutan dalam peningkatan kompetisi digital sumber daya manusia, mengadopsi pendekatan keamanan siber yang berkomprehensif dan berlapis serta berkolaborasi dengan ekosistem teknologi melalui kemitraan strategis dengan vendor, startup teknologi, dan lembaga riset. Kesimpulannya, masa depan SIM adalah tentang organisasi yang tidak hanya mengadopsi teknologi baru, tapi yang mampu mentransformasi dirinya secara menyeluruh untuk menjadikan informasi sebagai aset strategis yang sesungguhnya. Mungkin sekian dari presentasi saya tentang soal dan jawaban untuk UTS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.